Assalamualaikum pemirsa, selamat siang. Senang sekali apa kabar Indonesia Siang kembali hadir menemani siang hari Anda bersama saya Zinka Nila dan juga Celia Alexandra. Celia, ada berita apa hari ini? Tentu saja di Apa Kabar Indonesia Siang kami sudah siapkan beragam informasi menarik untuk Anda pemirsa dengan informasi-informasi yang pastinya viral. Kemarin kan kalau kita udah ketahui bersama ada terkait dengan Persing kemarin yang nyangkut di kursi. Betul. Kita akan coba cari tahu ya, gali lagi. Sebenarnya ini kejadian jahil tapi lucu yang harus kita hadirkan untuk pemirsa ya. Tentunya. Unik tentunya. Tapi sebelum itu pemirsa kita hadirkan informasi pertama terlebih dahulu untuk Anda. Di mana sebuah rumah milik anggota kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur porak-poranda usai terjadi ledakan hebat. Ya, peristiwa terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi. Ledakan yang terjadi diduga berasal dari sebuah gas LPG. Ledakan tersebut telah menghancurkan 4 buah rumah dan memakan 2 korban jiwa. 2 korban yang meninggal dunia adalah seorang ibu dan bayinya. Dari 4 rumah yang terdampak ledakan, 2 diantaranya hancur, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan. Ledakan berasal dari rumah Maryudi, seorang anggota polisi berpangkat Aibda yang bertugas di Polsek Delangu, Polres Mojokerto. Hingga siang ini, tim Inafis Polres Mojokerto dan tim Lab4 Jawa Timur masih melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP, ada serangkaian barang bukti yang kita amankan terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan selaku pemilik rumah sekarang sedang kami lakukan pendalaman. Kalau ditanya saya bagaimana detailnya, saya sendiri tidak tahu, belum bisa menjelaskan secara detail. Saya mohon waktu, saya mohon proses pendalaman saya lakukan terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya open dengan media, kapanpun saudara telepon saya, kapanpun saudara datang kantor saya pasti saya jelaskan. Sebelahnya rumah inilah, rumah korban yang meninggal. Berapa rumah yang kena imbas dan? Dua rumah saja. Yang lain rusak ringan gitu ya? Tidak ada, 2 rumah saja. Karena rumah sebelah ini juga sebenarnya tidak ambruk semuanya, tidak runtuh semuanya, tapi berada di belakang runtuh, kemudian sedang berada di belakang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kami sudah terhubung dengan rekan kami Ika Nurullah. Selamat siang Ika, bagaimana dengan kondisi terkini dari lokasi kejadian? Apakah pihak kepolisian sudah menemukan bukti-bukti adanya ledakan tersebut yang dibuat oleh pelaku? Baik, bisa saya kabarkan bahwasannya hingga saat ini tim dari jajaran Polres Mojokerto masih belum memberikan konfirmasi terkait apakah ledakan ini benar-benar dari LPG atau dari benda yang lain. Namun dugaan sementara saat ini adalah ini akibat meledaknya rumahnya akibat gas LPG. Untuk saat ini, kondisi saat ini juga di lokasi masih jajaran kepolisian juga masih informasinya masih menunggu dari tim dari Polda Jawa Timur untuk turun ke tempat kejadian rumah meledak ini. Mungkin tim Polda Jatim juga akan menurunkan tim dari hendaknya untuk menginvestigasi apakah benar ini dari dugaan sementara LPG, dari gas LPG atau dari benda lain. Ini terkait ada salah satu warga ya tadi yang menyebutkan tempat bau belerang, tapi ini masih belum bisa dikatakan benar adanya. Namun kita menunggu dari pihak kepolisian sendiri, konfirmasi dari pihak kepolisian apakah ini memang benar dari gas LPG atau yang lainnya, begitu. Baik, Ika, mengenai korban yang tewas, bagaimana kemudian kondisi dari korban terkait dengan ledakan ini? Baik, untuk korban anak balita usia 5 tahun dan ibunya saat ini masih berada di rumah sakit, dibawa di rumah jenazah rumah sakit daerah Kabupaten Mojokerto. Sementara yang 2 meninggal ini, anak dan ibu ini, sebenarnya rumahnya berada di samping persis rumah yang meledak milik anggota Polsek Delangu, Aibda Maryudi tadi, begitu. Baik, Ika, apakah sejauh ini sudah ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai detail dari ledakan tersebut? Hingga saat ini kami beberapa jurnalis
lainnya juga masih menunggu ya konfirmasi jelasnya terkait ledakan ini, karena baik dari jajaran dari Kapolres sendiri masih belum berani untuk mengkonfirmasi terkait ledakan ini. Masih menunggu dari tim dari Polda Jatim juga untuk diturunkan ke TKP ini. Begitu. Baik, Ika, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kemudian dampak kerusakan yang terjadi akibat ledakan? Silakan. Baik, untuk akibat ledakan ini ada sekitar 4 rumah, cuman yang 2 rumah ini yang memang rusak parah, termasuk rumah yang meledak ini dan 1 mobil Avanza pastinya ya. Ini juga rusak parah, terutama untuk yang 2 rumah ini ya. 2 rumah ini meledak hampir hancur semuanya, dari bangunan depan, di atap depan hingga belakang. Malah untuk yang rumah yang meledak ini ada bangunan beton juga ya, belakangnya itu hancur, runtuh hancur semuanya. Untuk samping rumah sendiri juga kelihatan di ruangan tengah hingga belakang juga hancur. Begitu. Baik, Ika, apakah sudah ada perkiraan yang ditaksir mengenai kerugian dari ledakan tersebut? Untuk saat ini kita belum bisa memberikan informasi terkait berapa kerugian rumah yang hancur ini. Kalau secara lihat kasat mata mungkin kurang lebih hampir ratusan juta. Baik 2 rumah ini yang parah meledak akibat dugaan sementara akibat gas LPG itu. Begitu. Baik, Ika, apakah tim Gegana ini memang sudah hadir begitu di lokasi, mengingat kita ketahui bersama juga ini ledakan cukup dahsyat yang memang dihasilkan dari ledakan tersebut? Baik, untuk saat ini memang di Polres Mojokerto ini menunggu mungkin ya informasinya tim dari Diandak dari Polda Jatim mungkin akan diturunkan, karena mengingat ledakan ini tadi kita sempat mewawancarai salah satu warga pada saat tadi posisi beliau ada di Pasawan, kurang lebih 3 kilo dari TKP kejadian, sempat mendengar ledakan yang cukup keras 2 kali, dentuman 2 kali, dan melihat asap mengepul sangat tinggi dengan beberapa pecahan mungkin retakan dari rumah-rumah ini, rumah TKP ini yang terbang ke atas begitu. Baik, terima kasih Ika Nurullah mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hadir di gedung KPK. Ia diperiksa dalam kasus suap pergantian antar waktu DPR Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka. Hasto tiba di KPK dengan didampingi oleh sejumlah tim kuasa hukumnya. Hasto menyampaikan siap diperiksa dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Hasto menyebut melalui penasihat hukumnya akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan upaya pra-peradilan yang dia ajukan. Hasto pun meminta doa kepada seluruh kader dan simpatisan yang ada. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas
praduga tak bersalah. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. 2 orang tewas tertimbun longsor di kawasan Tiban, Batam, Kepulauan Riau. Sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Bukit yang longsor menimpa 5 rumah di perubahan Tiban, Koperasi Terban. Bencana ini terjadi pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari 9 orang yang tertimbun, 5 orang berhasil dievakuasi selamat. Sementara 2 orang korban ini ditemukan tewas dan 2 lainnya belum ditemukan. Sebelum longsor terjadi, pemirsa, wilayah kota Batam hujan deras selama 3 hari. Ya, pemirsa, pengendara sepeda motor tewas mengenaskan usai terlibat kecelakaan dengan mobil pick-up di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Motor korban tersangkut di roda depan mobil bak terbuka. Inilah kondisi sepeda motor yang mengalami kecelakaan dengan mobil bak terbuka di Jalan Ketapang, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Masih dalam penyelidikan polisi, apa yang menjadi penyebab sepeda motor korban sampai terlindas roda depan mobil. Menurut saksi kejadian, sepeda motor dan mobil bak terbuka melaju dari arah yang berlawanan. Saat polisi datang ke tempat kejadian perkara, sudah ada tim Basarnas yang telah lebih dulu membantu penanganan kecelakaan ini. Dan ada teman-teman dari Basarnas, kebenaran teman-teman Basarnas itu mau berangkat ke Belinyu, ke TKP ada warga di Terkambuaya, jadi pas ketemu di TKP. Kalau diperiksa dari teman-teman Basarnas tadi, kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Pengendara sepeda motor tewas di tempat. Polisi belum mengetahui identitasnya karena tidak ditemukan kartu identitas pada korban tewas. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pantauan udara menunjukkan kehancuran yang terjadi di beberapa wilayah di Los Angeles menyusul meluasnya kebakaran hutan. Para petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan kobaran api di sejumlah lokasi, khususnya lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Layanan cuaca nasional memperingatkan kebakaran hutan dapat bertambah luas, bahkan semakin sulit dipadamkan sebab diperkirakan tiupan angin kencang masih akan terjadi beberapa hari mendatang. Tiupan angin bisa mencapai kecepatan 80 km per jam. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles County Anthony C. Marone mengatakan 70 truk air tambahan tiba untuk membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Kebakaran hutan di Los Angeles telah menelan korban nyawa sebanyak 16 orang. 5 orang tewas di wilayah Palisade dan 11 lainnya di wilayah Eaton. Pihak berwenang juga menyebutkan setidaknya 16 orang dinyatakan hilang. Jumlah itu diperkirakan masih dapat bertambah. Ya, pemirsa, kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat semakin meluas. Para petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan kobaran api di sejumlah lokasi, khususnya lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Tidak sedikit pemirsa, selebritis Hollywood yang menjadi korban. Kemudian bagaimana perkembangan kebakaran tersebut saat ini? Sudah bergabung bersama dengan kami reporter TV One Yandri Subekti. Yandri, bagaimana kemudian kondisi terkini dari Los Angeles? Silakan.
Rekan-rekan di Los Angeles saat ini pukul 10:25 malam, hari Minggu malam ya. Dari informasi yang kami himpun, jumlah korban sudah mencapai 24 orang, di mana terbagi 16 orang ini tewas di kawasan Eaton Fire Zone yang di kawasan pegunungan, dan 8 orang di kawasan Palisades Fire Zone di pesisir Pasifik, di mana kedua lokasi ini hingga saat ini api masih belum bisa dijinakan, bahkan hanya sebesar 11%, 27% masih jauh dari pemadaman total. Dan perkiraan kabar buruknya lagi, nanti cuaca ataupun angin Santa Ana diperkirakan akan bisa kembali ataupun masih mengancam akan kemungkinan terjadi kebakaran lagi hingga kemungkinan hari Rabu atau beberapa hari mendatang. Sementara itu juga selain korban tewas, saat ini terdata 16 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan saat ini petugas penyelamat sudah aktif mensisiri kawasan-kawasan yang api ataupun daerah yang apinya sudah bisa hampir sepenuhnya dikuasai. Sebelumnya ada sekitar 6 kawasan terpisah yang menjadi lokasi kebakaran, dan 4 kawasan tersebut pada akhir pekan atau minggu barusan tadi sudah hampir 90% di antaranya sudah bisa atau berhasil dikuasai ataupun dijinakkan. Dan saat ini ratusan ribu pengungsi juga masih di shelter-shelter karena masih belum memungkinkan untuk bisa diizinkan atau kembali karena alasan keamanan. Sementara itu, militer Amerika Serikat juga sudah ditempatkan di sejumlah lokasi untuk menjaga keamanan dan juga demi keselamatan warga yang dikhawatirkan mereka kembali ataupun tidak sabar ingin melihat bagaimana kondisi rumahnya. Sementara itu, di beberapa kawasan juga terjadi aksi penjarahan, di mana hingga saat ini ada 20 orang yang berhasil diamankan. Beberapa di antaranya menyamar sebagai petugas keamanan. Jadi demikian rekan-rekan kondisi di sana saat ini. Petugas kebakaran tidak hanya dari petugas pemadam kebakaran lokal, pemerintah negara bagian lokal, namun tadi juga sudah berdatangan bantuan pasukan pemadam kebakaran dari negara tetangga seperti Meksiko, yang bergabung dengan tim pemadam kebakaran dari negara lain seperti Kanada yang 24 jam terus-menerus melakukan upaya untuk pemadaman api. Dan rekan-rekan, kondisi di sana memang masih sangat mengkhawatirkan. Seperti yang tadi disampaikan, masih ada 2 kawasan wilayah kebakaran yang hingga saat ini masih belum dikuasai, yaitu di kawasan Palisades, di mana di pesisir pantai ini banyak sekali pemukiman elit yang mungkin bisa pemirsa saksikan juga bagaimana kondisinya saat ini, dan dikhawatirkan kawasan tersebut masih resiko untuk kembali terancam kebakaran karena Santa Ana atau angin yang diperkirakan menjadi penyebab utama dari kebakaran ini masih akan terus berputar ataupun akan kembali ke kawasan tersebut hingga beberapa hari mendatang. Rekan-rekan. Baik, Yandri, ini kan merupakan kawasan elit, begitu banyak selebritas Hollywood yang tinggal di daerah tersebut. Sepengetahuan Anda, siapa saja selebritas Hollywood yang terdampak dari kebakaran di daerah sana, Yandri? Iya, tadi seperti disampaikan ada Harrison Ford, ada Paris Hilton. Dan bahkan juga tadi kami juga peroleh informasi ada seorang pengusaha diaspora Indonesia yang memiliki restoran yang megah di kawasan Malibu, yaitu di sekitar ataupun di kawasan Palisades Fire Zone. Ya, Yandri ditahan dulu, kami akan kembali update kepada Anda karena kami akan menuju ke
Jakarta terlebih dahulu, di mana di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini pemirsa, memang Hasto sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan kita akan dengarkan bagaimana kemudian pernyataan yang akan disampaikan oleh Hasto. Nanti yang menyampaikan adalah dari Pak Magdir Ismail, dari penasihat hukum. Oke? Ya, makasih, udah siap semuanya. Udah ya. Silakan ya. Mana nih? Gue jadi repot. Pertama saya ingin terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah dinikmatin aja, Ngir. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Terima kasih. Kalau kita lihat saat ini memang 3,5 jam sampai 4 jam ya Zizi ya pemeriksaan yang dari pagi tadi memang Hasto sudah datang di pukul 9.30 kemudian juga pemeriksaan yang cukup cepat begitu ya. Cukup cepat jika kita berkaca dari pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh penyidik dari KPK. Di mana ini juga tadi tidak banyak yang dikabarkan oleh tim kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Celia. Iya, Hasto pun tidak sempat berbicara banyak begitu ya. Ia cuma menegaskan dari kuasa hukumnya bahwa akan tetap mengikuti proses hukum yang akan berlangsung di KPK, termasuk juga akan memenuhi jika nantinya akan ada panggilan-panggilan lainnya. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini ya, Zizi, memang Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka, memang sudah dari Desember tanggal 24. Sudah cukup lama. Iya, sudah cukup lama. Kemudian ini juga merupakan panggilan kedua dari Hasto Kristianto setelah sebelumnya mangkir di pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama pada hari Senin pekan lalu sekitar tanggal 6 Januari, di mana ini dikatakan bahwa Hasto mangkir karena adanya acara kepartaian yang tidak dapat ditinggalkan, yakni hari ulang tahun PDIP. Oke, tapi kalau kita lihat memang setelah dipanggil di pertama kali, kemudian juga dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK di rumah Hasto, 2 rumah Hasto, ada di Bekasi dan juga di Jakarta Selatan. Kemudian didapati ada 2 bukti baru begitu ya, ada flash disk dan juga notebook. Apakah kemudian yang membuat KPK masih akan terus mendalami kasus ini ya? Ini yang menjadi perhatian khusus gitu. Apakah tidak cukup bukti-bukti yang sudah didapatkan atau disimpan oleh KPK, mengingat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dan kita juga belum melihat adanya tanda-tanda penahanan begitu ya? Iya, kalau kita lihat juga memang sudah ada beberapa saksi juga yang memang sudah diperiksa seperti Wahyu Setiawan, ex dari komisioner KPU yang juga memang sudah diminta keterangan yang sebelumnya di tanggal 6 Januari kemarin. Ia juga ada beberapa poin penting sih sebenarnya yang didalami oleh KPK terkait dengan Wahyu Setiawan, BAP-nya, kemudian juga bagaimana asal-muasal dari sumber dana. Namun memang poin yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan kala itu memang tidak mengetahui siapakah yang kemudian memberikan dana tersebut. Tak hanya Wahyu, kemudian Agustiani Tio dari anggota Bawaslu, mantan anggota Bawaslu juga diperiksa. Ya. Dan jika kita lihat juga sempat Wahyu Setiawan mangkir dari panggilan pertamanya, kemudian baru berhasil hadir di pemanggilannya yang kedua. Dan jika kita mengulas balik sedikit, ini sudah cukup lama kasusnya terjadi ya, sekitar tahun 2019. Dan pemirsa, kami akan melihat
Iya. Sama-sama menyaksikan, ini ada pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelum Hasto ini memasuki ruang pemeriksaan. Untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kalau kita lihat memang kasus ini terkait dengan kasus PAW Harun Masiku, termasuk juga pada tahun 2020 di mana Hasto ini dianggap ikut serta begitu ya untuk menghilangkan sejumlah barang bukti ketika OTT atau operasi tangkap tangan yang akan dilakukan Obstruction of Justice ya ini yang dikatakan oleh KPK. Selain juga melakukan dugaan suap, ini juga ada perintangan penyidikan ya atau obstruction of justice. Namun juga Hasto saat memberikan pernyataan sebelum memasuki ruang pemeriksaan ini, Hasto menyampaikan bahwa dirinya dan juga kuasa hukumnya dari PDIP ini akan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum tentunya sebagai warga negara yang baik, begitu Celia. Ya, termasuk juga persiapan untuk pra-peradilan yang akan dilakukan Hasto dan juga tim kuasa hukumnya seperti apa nanti kita akan tunggu. Dan kalau kita lihat memang tampilan Hasto hari ini agak sedikit berbeda begitu ya. Rambutnya berwarna hitam, tidak ada abu-abu seperti biasanya. Ya, karena memang Hasto menegaskan bahwa ia akan tidak akan abu-abu, hukumnya itu akan lebih smooth lah, lebih jelas hitam lah. Dan putih, tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu, itu artinya Hasto merubah warna rambutnya menjadi hitam. Tapi kita akan lihat juga dan pantau bagaimana dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan hal ini. Sudah ada rekan kami Prita Zega di sana. Zega, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto pada hari ini dengan kapasitasnya sebagai tersangka, apakah kemudian nantinya akan ada konferensi pers yang akan dilakukan KPK? Silakan. Ya, Zinka dan juga Celia, baru saja tersangka kasus dugaan suap Sekjen PDIP Hasto Kristianto keluar usai menjalankan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Tadi kami melihat bahwa Hasto Kristianto maksud kami ini keluar sekitar 10 menit yang lalu, sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat tadi pada saat dia memasuki ruangan tadi pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Artinya ini kalau kita hitung pemeriksaan yang dilakukan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini berlangsung selama kurang lebih 4 ataupun 5 jam. Tadi tidak ada statement yang diberikan oleh Hasto Kristianto, dia hanya melambaikan tangan saja, namun tadi diwakili oleh penasihat hukumnya yang ikut bersama-sama dengan dia di dalam ruangan pemeriksaan, yakni Magdir Ismail, di mana tadi dirinya mengatakan bahwa sudah selesai menjalankan pemeriksaan dan nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan lagi terhadap tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto, namun tidak ditentukan kapan ini tanggalnya pemeriksaan selanjutnya ataupun pemeriksaan kedua kali yang disangkakan kepada Hasto Kristianto. Tidak diberikan ataupun tidak dipastikan tanggal berapa, dan tadi juga dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kali ini ada 2 kasus yang melibatkan Hasto Kristianto dalam pemeriksaan kali ini. Yang pertama adalah perkara suap menyuap dalam pergantian antar waktu ataupun PAW
yang terjadi pada tahun 2019, dan yang kedua adalah soal perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Tadi Zizi dan juga Celia tidak banyak disampaikan oleh Magdir Ismail selaku penasihat hukum yang ikut bersama-sama dengan Hasto Kristianto di dalam. Dia hanya menjelaskan itu saja, seperti yang pertama tadi bahwa Hasto Kristianto sudah selesai menjalankan pemeriksaan untuk hari ini yang kurang lebih di 4 sampai 5 jam. Dan yang kedua dia menyampaikan ada 2 pemeriksaan yang disampaikan adalah perkara suap dan juga perintangan penyidikan. Dan yang ketiga adalah nantinya akan ada pemanggilan lanjutan terhadap Hasto Kristianto. Namun tidak dipastikan kapan akan ada pemeriksaan lagi terhadap Hasto Kristianto. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa tadi dirinya bersama-sama tidak hanya Hasto Kristianto yang hadir dalam pemeriksaan kali ini, namun juga dirinya bersama dengan penasihat hukum Magdir Ismail, yang mana ini merupakan penasihat hukum yang ikut bersama-sama dengan Hasto Kristianto di dalam pemeriksaan ataupun ruang penyidikan tadi. Kemudian juga ada penasihat hukum yakni Roni Talapesi, kemudian juga tadi ada Patra Mzen, dan juga tadi ada Johannes Tobing yang mereka mengawal bagaimana pemeriksaan hari ini. Mereka mendampingi Hasto Kristianto selaku tersangka dalam kasus dugaan suap tentang pergantian antar waktu yang juga menyeret nama Harun Masiku. Tadi sebelumnya disampaikan bahwa di dalam pemeriksaan ini tadi dia tiba pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya membawa diri, namun juga dia membawa surat pra-peradilan yang mana dengan tegas dia menyatakan bahwa dirinya sudah menyatakan ataupun menggugat ataupun mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap dirinya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Juyamto yang merupakan juga hakim nantinya di sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto yang akan berlangsung pada tanggal 21 Januari 2025. Dan tadi juga disampaikan, tadi kami memantau langsung dari pagi sejak mereka datang di sini. Hasto tiba tidak hanya dia dan juga 4 orang lain, namun dia membawa 50 pengacara yang mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perdana dia kali ini. Tadi mereka bersama-sama datang dengan membawa bus, membawa rombongan begitu, ada 50 pengacara yang setidaknya yang mendampingi Hasto untuk pemeriksaan kali ini. Tadi disampaikan oleh Roni Talapesi selaku penasihat hukumnya, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya ada 1.000 pengacara yang mendampingi ataupun yang menjadi penasihat hukum dari Hasto Kristianto. Namun untuk kali ini pemeriksaan perdana ini hanya ada 50 orang yang mendampingi karena memang dibatasin kuota juga, sehingga tadi pengacara-pengacara ini yang datang hari ini, yang 50 orang ini menunggu hingga pemeriksaan selesai dari Hasto Kristianto. Dan ketika tadi tiba di pintu keluar ini, mereka juga bersama-sama mendampingi Hasto Kristianto. Lagi-lagi tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada pernyataan ataupun statement dari Hasto Kristianto usai tadi dia melakukan ataupun menjalankan pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan oleh KPK. Dan kalau kita review kembali ini tadi pagi, Hasto Kristianto mengatakan bahwa dirinya memang sudah siap untuk pemeriksaan hari ini sebagai warga negara yang baik. Dirinya taat, hormat, kooperatif terhadap semua hukum yang berlaku. Bahkan dirinya juga sudah mempelajari hak-hak dia dan kewajiban dia sebagai tersangka. Namun kalau kami tanya kembali lagi tadi, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada ataupun yang diajukan oleh tim penyidik KPK terhadap Hasto Kristianto, Hasto Kristianto tidak menjawab sedikit pun yang tadi diwakilkan oleh Magdir Ismail, yang hanya menyebutkan setidaknya 3 poin seperti yang saya sampaikan tadi. Dan nantinya kita akan menantikan kapan akan ada pemanggilan lanjutan untuk Hasto Kristianto, apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu kedepannya lagi, beberapa minggu lagi, kami belum tahu. Namun lagi-lagi kita akan melihat bagaimana nanti pemeriksaan. Tapi yang pasti untuk hari ini Hasto tidak ditahan, namun akan ada pemanggilan lanjutan untuk Hasto Kristianto. Kembali ke Anda. Terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Magdir Ismail selaku penasihat hukum Hasto Kristianto. Atas kehadiran kawan-kawan wartawan
untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah dinikmatin aja, Ngir. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Ya pemirsa, demikian Breaking News TV One. Sesaat lagi, apa kabar Indonesia yang akan kembali untuk Anda. Kepergian Sandi Permana meninggalkan duka bagi keluarga. Kita sudah terhubung pemirsa dengan istri Sandi Permana, Ade Andriani. Selamat siang, Mbak Ade. Siang. Mbak Ade, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Mbak atas kehilangan suami Mbak Ade. Mbak Ade, mungkin sebelumnya Mbak, apakah almarhum Sandi sudah dimakamkan saat ini? Sudah. Baik. Mbak Ade, ini terkait dengan hal ini yang kami dengar adalah pelaku merupakan tetangga sendiri begitu ya. Kemudian ceritanya seperti apa? Apakah benar? Ceritanya seperti apa ketika kejadian ini, Mbak? Kalau untuk beritanya sendiri sih saya nggak tahu ya, karena saya tidak ada di TKP ya, karena saya ada di rumah. Itu juga kan saya diberitahu sama warga, suruh langsung ke rumah sakit. Diinfoin katanya suami saya ada di rumah sakit. Ya saya langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata pas saya lihat di rumah sakit itu suami saya udah berlumuran darah. Baik. Mbak Ade, apakah diketahui ini pelakunya memang tetangga dari Mbak Ade dan juga almarhum? Kemudian apakah sebelumnya memiliki masalah begitu atau ada bersih tegang dengan antara almarhum dan juga pelaku, Mbak? Kalau untuk masalah sih nggak ada ya. Kalau untuk masalah tuh nggak ada. Mungkin suami saya itu cuma negor kali atau apa, dia nggak terima, mungkin langsung kasih tusukan gitu ke suami saya. Baik. Mbak Ade, ketika dibawa ke rumah sakit, artinya bukan Mbak Ade yang membawa ke rumah sakit. Dan bagaimana kemudian kondisinya ketika berada di rumah sakit sebelum meninggal dunia? Itu yang bawa ke rumah sakit kan ada, karena dia setelah ditusuk itu kan dia masih sempat jalan ya ke nyari pertolongan, dibawa sama warga ke rumah sakit. Pas saya ke rumah sakit itu saya ajak bicara, itu masih ngerespon. Saya kuatin dia bilang iya. Saya tanya siapa pelakunya, dia bilang, tapi dia udah nggak respon. Itu setelah dipindah ke RSUD Cilengsi, itu di pelukan saya itu dia dalam perjalanan itu sudah nggak ada. Baik, Mbak Ade, apakah pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Mbak? Belum, saat ini pelakunya belum ditemukan. Baik, Mbak Ade, pasti sedih sekali begitu ya menjadi seorang istri mendengarkan kabar tragis seperti ini. Sang suami berada di rumah sakit dengan kondisi yang mengenaskan dan bahkan meninggal dunia. Mbak Ade, ini kan informasi yang kami dapatkan bahwa terjadi percekcokan begitu ya bersama dengan tetangga. Sebenarnya hubungan antara Mas Sandi dan juga tetangga-tetangga lainnya itu seperti apa? Dia kalau sama tetangga-tetangga ya akrab ya selama ini kan, karena tetangga-tetangga kan sering pada kumpulnya di rumah ya. Di sini kan tempat basecamp dia kumpul, makan-makan selalu di sini. Cuma kalau untuk sama si pelaku memang enggak, karena kan pelaku ini dia sudah bersosialisasi sama warga, orangnya tertutup.
Baik, Mbak Ade, ini siapa Mbak kalau boleh tahu yang menemukan pertama kali atau membantu pertama kali almarhum ketika baru saja dilukai, Mbak? Iya, kenapa? Siapa Mbak yang pertama kali menemukan almarhum sudah dengan kondisi ditusuk, Mbak? Itu ada temennya itu yang temuin karena suami saya lagi jalan ke rumah dia itu minta pertolongan, minta anterin ke rumah sakit. Itu ada kasus sembari dia minta pertolongan itu dia nyebut nama pelaku. Mbak Ade, ketika kejadian ini sebenarnya Mas Andi ini lagi ngapain, lagi kemana? Dia tiap pagi itu biasa ke rumah sakitnya di belakang untuk ngasih makan ayam. Baik, apakah sebelumnya Mas Andi ini juga berkabar begitu ke Mbak Ade, dirinya sedang di mana dan melakukan apa begitu, Mbak? Enggak, karena kan tiap pagi itu dia rutin tuh kalau pagi itu dia ngasih makanan ayam. Baik, Mbak Ade, kami sekali lagi turut berduka cita dengan kondisi yang terjadi. Indonesia juga kehilangan salah satu sosok begitu ya, pemain film legendaris ya. Tokoh legendaris dari film Kolosal. Terima kasih dan juga terima kasih untuk kontribusi Mas Andi selama ini untuk perfilman Indonesia. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai hukuman duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena menunggak SPP. Ini tragis, kami akan hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang, usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Hukuman duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena menunggak uang sekolah kepada seorang siswa kelas 4 di Kota Medan berinisial MI mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui instruksi Presiden, keluarga MI mendapatkan pelunasan biaya SPP untuk MI dan adiknya hingga tamat sekolah. Ini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anaknya ini? Kita mau malu, Bu. Saya bilang mama punya duit apa ya? Pasca viralnya kasus seorang siswa kelas 4 sekolah dasar Yayasan Abdi Sukma Kota Medan yang duduk di lantai saat mengikuti pelajaran mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui perwakilan anggota DPRD Sumut fraksi Partai Gerindra, Ikhwan Ritongan, Presiden Prabowo memberikan bantuan pelunasan SPP ke keluarga tersebut untuk anak yang dihukum berinisial MI dan adiknya hingga tamat sekolah. Sementara hukuman belajar di lantai ini pun memantik perhatian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Pria yang biasa disapa Caimin ini meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk mengedukasi guru yang menghukum siswa. Ya tentu ini memprihatinkan ya kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri. Please, kalau ada masalah sampaikan kepada pemerintah. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pasti akan kita carikan solusi. Tidak ada pendidikan dasar menengah yang tidak kita berikan solusi. Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi. Tindakan diterapkan oleh gurunya sendiri ada masukan nggak atau ada penilaian dari Anda? Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan sehingga kita bisa cari jalan keluar. Sebelumnya, MI, siswa kelas 4 SD di Kota Medan, Sumatera Utara disuruh wali kelasnya untuk belajar di lantai karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan SPP selama 3 bulan. Camelia pun terkejut mendapati anaknya belajar di lantai. Ia protes kepada guru karena anaknya diperlakukan berbeda dari siswa lain hingga MI malu dengan teman-temannya.
Sementara guru yang menghukum muridnya secara sepihak mendapatkan sanksi diberhentikan untuk sementara waktu. Dari Medan, Sumatera Utara, Jakarta, Ahmidal Yuzar, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Berawal dari iseng memasang anting di hidung, lalu ditempelkan di kursi seorang wanita di Kota Bandung. Akhirnya ini tersangkut antara hidung dan juga kursinya. Untuk melepasnya ini, wanita ini kemudian pergi ke damkar, saya lihat dan juga pemirsa. Oke. Akibat iseng pasang anting baru di hidung yang dikaitkan ke kursi, seorang wanita harus berurusan dengan petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Pasalnya, akibat keisengan wanita tersebut, anting baru yang dikaitkan ke kursi itu tidak bisa dilepas, sehingga harus meminta pertolongan ke petugas damkar. Saat dievakuasi ke kantor damkar, terlihat kursi yang membuat piercingnya nyangkut, ikut-ikutan dibawa dengan kondisi masih menempel di muka korban. Namun setelah tiba di kantor damkar, tidak butuh waktu lama, petugas damkar akhirnya berhasil melepas anting yang dipiercing di kursi itu. Hubungin dia punya piercing baru, terus dia main-main iseng, dia si mas gabut lah mungkin ya, masangin dia piercingnya di kursi. Akhirnya ya dia si piercingnya agak macet mungkin atau gimana, jadi akhirnya datang ke damkar. Kebetulan rekan-rekan dari Pelaton 1 yang evakuasi kemarin, akhirnya yang asalnya main-main ya dia langsung datang ke damkar untuk minta dibukain tuh piercingnya yang nyangkut di kursi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Damkar sepertinya harus mempunyai banyak sekali tugas sekarang ya, mulai sekarang ya. Mulai dari bantuin anak kucing, terus sekarang bantuin piercing yang nyangkut di kursi. Hati-hati loh Zia. Tapi kita pengen tahu ceritanya seperti apa sebenarnya pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Ade Tri Kurniawati langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Mbak Ade. Mbak Ade nih, mohon maaf ya, saya jadinya tertawa nih di studio. Karena ini adegan mungkin ya, kejadian yang unik, lucu, jahil begitu. Ini awal mulanya seperti apa? Iseng kah? Atau seperti apa sih Mbak Ade? Ya, halo semuanya. Kenalin, aku yang nyangkut, mbak-mbak yang nyangkut. Jadi awal kejadiannya tuh hari Jumat. Itu waktu jam makan siang. Awalnya tuh aku iseng, kayak masukin headset ke dalam piercingan itu buat ngasih tahu gitu ke teman-teman punya piercing baru. Terus masukin gantungan kunci motor. Nah, lalu aku tuh ada kepikiran, ini kayaknya bisa nih kalau misalnya dimasukin ke sela-sela kursi. Tadinya buat lucu-lucuan aja. Nggak tahu gimana, singkat cerita, kursinya bener-bener jangkut sama si piercing. Panik tuh satu kantor. Gimana nih? Gimana? Aku teriak-teriak. Semua orang di porti juga kayak teriak-teriak. Tenang, katanya ini bisa. Jangan sakit, karena itu beneran sakit Mbak. Udah gitu, temen aku ngide lah, ayo kita bawa aja ke damkar. Terus kayak dengan kondisi panik, udahlah kita bawa ke damkar sama kursinya diangkut pakai mobil. Nyampe sana, temen aku langsung laporan lah ke damkarnya. Pak, tolongin Pak, ini piercing temen aku nyangkut. Langsung diketawain dulu lah, kenapa nih, kok bisa? Terus kayak, Pak tolongin Pak, ayo kita angkut bareng-bareng. Diangkut bareng-bareng. Makin panik karena dicaranin pakai alat-alat gede. Wah jangan Pak, jangan, yang bener aja, jangan bercanda. Akhirnya pakai tang lah itu si piercing bisa kebuka. Terus akhirnya diajak jalan-jalan sama damkarnya keliling Kota Bandung. Jadi wisata. Dari damkar wisata. Mbak Ade, tapi pengen tahu Mbak Ade, kenapa enggak damkarnya yang ditelepon untuk mendatangi Mbak Ade dibandingkan Mbak Ade bawa kursi ya? Pemadam agak unik soalnya. Oke. Kenapa Mbak? Iya. Itu banyak banget sih pertanyaannya di kolom komentar yang kayak gitu. Ya karena kan kondisinya lagi panik.
kita cari aja solusi yang paling cepat. Akhirnya kita ya udahlah, kita coba aja langsung ke damkar aja dengan posisi bawa kursinya itu di mobil dengan kayak tolong gitu. Oke, tapi Mbak Ade, dengan keisengan Mbak Ade ini, bagaimana kemudian respon dari teman-teman sekantor? Pasti panik juga, tapi banyak yang ngetawain juga nih kayaknya. Atau seperti apa? Iya, itu memang respon teman-teman di kursi itu emang awalnya kayak, ini kenapa bisa? Tiba-tiba kayak gitu, terus kayak gak nyangka sih Mbak, sebenarnya kita seramai ini karena awalnya memang kita bikin konten karena itu lucu gitu pada akhirnya. Jadi itu idenya itu keluar karena ya udahlah kita naikin aja gitu, karena itu awalnya memang mendadak aja gitu lucu, tapi ternyata respon dari teman-teman netizen ternyata ramai juga, sampai besoknya dicek kok bisa seramai ini gitu. Kaget juga. Oke, Mbak Ade, terakhir Mbak, pengen tahu Mbak sakit gak sih waktu dibuka pakai tang sama petugas damkarnya? Itu jangan ditanya sih Mbak, memang bener sakit itu dari awal nyangkut aja memang udah sakit, makanya itu aku panik banget kan, takutnya jadi lepas si hidung akunya jadi copot gitu, jadi terus dibawa ke damkar pakai tang itu lumayan ngilu sih, dan itu ya udahlah, itu jadi pengalaman ya Mbak. Oke, pengalaman yang tak terlupakan ini juga mungkin menjadi sejarah begitu ya. Sejarah dan juga himbauan. Jangan unik-unik, jangan iseng-iseng ya. Jangan iseng-iseng ya Mbak ya, lain kali. Oke Mbak Ade, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, semoga isengnya dikurangin Mbak. Terima kasih. Iya, makasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lain menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.